bagi orang yang menganggap itu sehat. Tapi bener nggak bang? Kak Paula ke psikiater itu? Ya itu pertanyaannya saya tanya lagi, lu tahu dari mana? Dan itu informasinya valid atau enggak gitu. Tapi bener adanya atau tidak bang? Tanya yang ngasih tahu lah. Tapi Kak Paula di podcast pernah ngomong soal terapi emosi gitu. Sempat menceritakan Soal emotional question itu semuanya. Dan kemudian saya sholat. Itu adalah satu healing dari emotional question. Pertanyaannya apakah itu maksudnya? Itu kan pertanyaan yang sangat umum kan. Dan kemudian jangan dispesifikkan dan disimpulkan, bahaya tuh bang. Itu makanya saya bilang dari tadi gitu kan, siapa yang mendalilkan bikin aja gitu lagi. Ya kita akan beradu di situ, kita akan akan mendiskusikan itu ditengahi oleh hakim. Jadi itu ya jangan mengambil suatu konklusi dari sesuatu yang sebenarnya belum tahu. Bang, mungkin diulang bang terkait bantahan Paula yang akhirnya dia bicara bang dari hati, mungkin dia ngebantah terkait tudingan Mbak Im tentang selingkuh. Kenapa? Dengan Paula akhirnya beranikan diri untuk membantah tudingan Mbak Im bang. Gimana bang? Silakan masuk ke ruang sidang 2. Ya itu menurut Mbak Paula ya itu faktanya. Abang sendiri akan upaya hukum seperti apa bang ketika Paula membantah terkait tudingan itu? Ya upaya hukum nanti di persidangannya, pemeriksaannya. Bang, itu Paula melakukan klarifikasi via video itu apakah sudah melewati rekomendasi dari atau minta nasihat sebelumnya sama abang apa gimana gitu untuk bikin video klarifikasi? Ya itu nggak usah dijawab lah ya. Kalau itu kan terkait dengan hubungan antara klien dengan prinsipal ya. Emang kenapa emang? Nggak, untuk memberanikan diri dia akhirnya bicara bang. Sempat konsultasi juga nggak sih sama Paula? Yaudah nggak apa-apa bikin aja. Memberanikan itu ya suatu saat saya tanya ke teman-teman lah gitu kan. Kalau misalnya itu suatu kebutuhan ya itu dilakukan gitu. Jadi kan berdasarkan kebutuhan aja gitu. Berarti Paula sempat konsultasi juga untuk buat video klarifikasi. Jangan itu. mengkonklusikan. Kalau berarti kan konklusi kan gitu. Ada obrolan sebelum diupload gitu nggak bang? Obrolan apa? Ya mungkin komunikasi seperti ini karena itu bukan. Ya kalau itu juga ya kalau misalnya diskusi itu diskusi tapi bukan berarti soal itu. Bang, maaf soal yang beredar hubungan Kak Paula sama Niko sendiri mungkin sejauh apa sih bang? Kalian Siapa makin Niko? liar mungkin sama Nggak nama-nama tahu yang pertanyaan NN. saya. Niko itu siapa? Nggak tahu. Bang. Tahu dari mana itu? Kan itu Viral. Oh, nggak Kabar yang tahu. beredar seperti itu. Yang saya tahu cuma N dan pertanyaan Niko itu Mbak tahu dari mana? Dari kabar yang viral. Kabar siapa? Viral, ya pasti ada sumbernya. Nggak tahu ya berarti nggak usah dijawab. Nah kita mengklarifikasi nih Kalau bang. kita tahu kan. Karena kita klarifikasi ke abang seperti apa gitu. Ya kalau misalnya gitu saya bisa bilang aja itu adalah siapa Nei atau siapa gitu kan nggak tahu. Niko tuh banyak kata-kata Mbak N itu banyak sebenarnya gitu kan. Gitu. Berarti membantah soal N. Ya nggak tahu, saya pertanyaan Mbak aja belum tentu benar kan? Bang, itu kemarin yang waktu video klarifikasi Paula itu kemauan sendiri apa gimana sih bang? Boleh dijelasin bang? Kemauan dari pribadi sendiri atau memang udah konsultasi dulu sebelumnya sama pihak kuasa hukum? Kepentingan ceritanya apa? Ya, untuk mengetahui bang. Untuk mengetahui Kemarin aja sih, Bang, sempat alasannya, ketika Bang. datang, Relevansinya apa? ya ketika kemarin dia hadir pun dia tidak menjawab ketika soal tudingan Ya. itu. Dan akhirnya dia membuat video sendiri. Setiap orang itu beda-beda ya. Mas ada suka sama Mbak ini nggak? Iya. Contoh, mau langsung ngomong sama dia apa enggak? Itu aja. Berarti emang nggak ada komunikasi? Berarti emang nggak ada komunikasi ya bang ya? Sama Kak Baim sendiri. Bang. Hubungannya seperti apa? Berarti komunikasinya nggak ada bang sama pihak Paula sendiri, sama Paula sendiri nggak ada untuk bikin? Ya, pertanyaannya begini, urgensi pertanyaan itu apa? Dan untuk klarifikasi aja sih bang. Ya klarifikasi kan sebenarnya nggak ada relevansinya juga kan, karena kan itu relasi antara lawyer dengan kuasa. Foto yang beredar di media sosial Paula dengan seorang laki-laki ini bang, gimana tanggapannya? Foto siapa? Paula dengan seorang laki-laki. Laki-lakinya siapa? Yang rambutnya gondrong itu lah. Nggak tahu saya. Bang, berarti hari ini fokusnya apa sih Bang untuk mediasi untuk kelanjutan? Apa poin-poinnya apa Bang artinya? Nggak tahu. Itu hakim mediator yang tahu. Hakim mediator tahu. Bang, rencananya Paula juga mau ngajuin hak asuh anak ke si bang nanti bang? Ya itu hak ya.
Jadi Bang, gitu kan? akan mengajukan ya, akan mengajukan juga berarti. Ya hukumnya begitu. Bang, 156 gitu. Bang, terkait sekarang kan anak-anak dalam posisinya bersama Mbak Im nih. Abang sendiri sebagai kuasa hukum Paula, apa akan mengupayakan apa mungkin atau menerima aja atau seperti apa? Hukumnya gimana tadi saya bilang? Karena begini, kalau hukumnya begitu ya itu harus dilakukan. Itu hukum bilang. Beda kalau semisalnya itu adalah hak. Hak itu bisa iris tidak. Itu hukumnya. Artinya Hukum penegak artinya- hukum sendiri seperti apa? Hukum itu gimana bang? Ya, itu soal lain. Itu soal lain. Pertanyaannya kan, itu hukumnya. Artinya hukum apa Bang maksudnya Bang? Tadi nggak tahu ya. Belum. Tadi belum gabung tadi ya? Belum. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 105 dan 156 itu hak asuh anak itu kepada ibu. Ya. Nah, jadi dalam 105 itu ada 3 pembatasan atau menggugurkan ya seorang ibu itu memegang hak asuh anak. Pertama, dia murtad. Dia itu terganggu jiwanya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu tidak mampu secara ekonomis. Nah, 156 kalau misalnya itu terjadi gitu ya, itu yang pertama-tama itu diberikan kepada saudari perempuan dari ibu, baru ayah, baru saudari dari si ayah. Gitu. Bang, berarti kalau Itu misalkan hukumnya. Ya, tapi Bang, kalau misalkan Paulo bantah, berarti Paulo juga sudah punya bukti yang cukup kuat Bang untuk membantah. Enggak, dia bukan soal bantah nggak bantah, itu soal hukum. Itu soal hukum. Sesuai hukum tadi mungkin ada bagian waktu sama anak sendiri dari anak. Ya, itu persoalan mereka nanti. enggak Bang, tapi saat ini anak-anak sama siapa? Sama Baim seutuhnya atau seperti apa? Klien Abang bersama anak-anak ke saat ini? Ya, pada saat ini mungkin nanti akan pastikan ya, kan gitu. Kan saya tidak 24 jam sama prinsipal. Enggak, maksudnya keluhan dari klien Bapak ini Paula, artinya kesulitan nggak menemui anak saat ini? Ya, persoalan aksesibilitas ya, soal waktu gitu kan. Itu kan sebenarnya kan setiap orang itu kan diberikan ruang gitu sih. Bang, kalau misalkan tuduhan selingkuhnya nggak benar, nanti akan ngambil langkah hukum nggak kayak ngelaporin untuk Itu kita lihat nanti. Itu kan kita lihat Tapi nanti. udah ada bahasan mau mengarah ke sana. Itu akan kita lihat nanti. Bang, itu bukannya nama pencemaran nama baik Bang, nggak mau ngelaporin dulu ke polisi apa gimana? Karena setelah itu juga terreservasi dengan pasal 317. Berarti akan rencana laporkan polisi juga pencemaran Jangan nama baik. dikonstruksi ya. Saya bilang kita lihat nanti. Gitu. Ya. Bang, Dia itu orang yang sangat dewasa. Dia nggak mau buka aib. nggak maksudnya untuk mengklarifikasi Untuk apa? apa namanya untuk Membuka persidangan aib. ini. Gitu. Apa muka aib? Untuk bilang bahwa ayah ibunya begitu begini. Untuk apa? Bagus itu didiskusikan di dalam persidangan nanti. Gitu. Berarti ada kayak kekecewaan nggak sih? Mungkin ini kan isu sebagian wajar gitu. Dari kakak. Menurut teman-teman? Teman-teman ngeliatnya gimana? Bang, mungkin Paula ngerasain kerugian nggak sih Bang dengan adanya isu-isu selingkuh kayak gini Bang? Kayak mulai dari karir segala macam, tawaran pekerjaan jadi sepi atau gimana? Ya, kalau misal itu pertanyaannya sih ya setiap orang yang dituduh-tuduh begitu ya itu akan punya ya berkontribusi gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya seberapa banyak kontribusi kan gitu. Berarti emang mengalami kerugian ya Bang? Paula sendiri nggak dapat job panggilan atau berkurang atau seperti apa? Masihnya suka nimbul ya. Bahasnya